Transforming Life bukan sekedar kisah perjalanan hidup seseorang mengalami transformasi. Tetapi melalui kisah ini diharapkan setiap kita yang menonton dapat mengambil sebuah pelajaran supaya kita sama-sama terus mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Siap mengalami transformasi? Sebelum kita saksikan kisah malam ini, yuk mari sama-sama kita datang memuji dan menyembah Dia. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas
Shalom semuanya, hari ini di Transforming Life kita hari ini akan mengisahkan cerita seseorang anak muda yang bagaimana anak muda ini mengalami Tuhan sampai Tuhan membawa dia menjadi terang dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Jadi gak lama-lama lagi, yuk mari sambut teman saya. Hai Jo. Hai Jess, apa kabar? Baik, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol ya Jo ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang gak tahu, Joel ini adalah salah satu teman dari SMP ya Jo ya. Dan sangat-sangat terberkati dengan kisah dan cerita Joel. Jadi aku rindu hari ini bukan aku aja yang cuma dengar cerita Joel, tapi semakin banyak orang bisa mendengar kebaikan dan kekerenan Tuhan kita. Nah Jo, awal-awal nih boleh ceritain dulu dong ke teman-teman perkenalan diri. Joel itu nama Joel, terus habis itu apa yang sedang Joel lakukan sekarang? Ya, jadi nama aku Joel ya. Jadi aku sekarang sibuknya sih sebagai pengajar ya di salah satu sekolah private di Swiss. Nah, apa sih yang seru dari sekolah ini tuh? Jadi tuh Swiss itu dikenal dengan jadi orang-orang penting, pejabat-pejabat negara itu bukan Indonesia aja ya Jess. Jadi dari semua negara mereka itu kirim anak-anaknya untuk sekolah di Swiss. Karena terkenal betapa aman, betapa semuanya itu baik gitu loh. Nah jadi aku tuh ngajar tentang architecture, interior design, jadi itu ke banyak sih murid-murid yang punya profil-profil tinggi gitu. Seperti misalnya pejabat dari negara Rusia, negara Cina, pokoknya dari mana-mana deh. Nah yang luar biasanya banyak juga dari anggota-anggota kerajaan gitu Jess. Jadi banyak banget gitu, seru banget gitu. Wow, ini seru dan menarik banget. Tapi sebelum kita dengar gitu loh bagaimana Tuhan bisa membawa Joel menjadi pengajar di salah satu sekolah yang makanya tadi aku bilang bangsa-bangsa ya Jo. Nah mungkin awalnya aku pengen bertanya, mungkin dari awalnya ya, maksudnya dari pertama-tama dari Joel sebelum Tuhan mengangkat Joel, awalnya apakah memang Joel punya cita-cita entah itu menjadi guru atau mungkin pernah cita-cita mungkin sekolah di luar negeri atau bukan sekolah di luar negeri, maksudnya bisa ngajar di luar negeri kan pasti karena ada keinginan. Jadi boleh nggak Joel ceritain bener-bener nih Jo dari awalnya banget ke kita semua? Iya bener sih Jess, jadi kan pas SMA kan kita satu sekolah ya dulu ya. Jadi tuh pas SMA tuh kepengen banget gitu loh, pengen punya cita-cita keluar kuliah di luar negeri. Sebenarnya tuh kenapa di luar negeri bukan karena Indonesia nggak baik ya, tapi aku suka aja untuk belajar tentang budaya, tentang keberagaman lah. Itu aku suka banget. Makanya awal-awal tuh pas SMA pengen banget yang namanya kuliah di Amerika gitu loh. Tapi ya namanya hidup ya, waktu itu keluarga aku tuh lagi ada ya persoalan ekonomi yang sangat besar lah gitu loh. Jadi itu tuh udah tutup buku deh, jadinya udah nggak mungkin. Nah tapi ya di saat itu ya namanya sebagai anak muda ya usaha aja gitu loh. Ya kan aku usaha, belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Ya tapi itu merupakan awal mula aku sebenarnya percaya mengenal Tuhan lebih lagi. Dari dulu emang si Kristen Jess, tapi ya mulai dari saat itulah namanya dulu nih anak muda kepengen ngambil hatinya Tuhan gitu loh. Jadi suka baca Alkitab, suka ya gitulah lebih rajin lah. Itu awal-awalnya. Nah tapi yang aku bener-bener lakuin, aku tuh dari dulu tuh niat Jess orangnya. Ya misalkan nih kalau aku pengen ngambil hati Tuhan nih, ya udah aku bener-bener gitu loh. Aku stop misalnya melakukan yang aku pikir tentang dosa-dosa, pokoknya gimana aku tuh niat gitu loh. Kan mau ngambil hati Tuhan jadi harus caranya bener itu gitu loh. Pas SMA ya, semenjak pas dari SMA. Luar biasa. Nah ya udah, tapi namanya ya kehidupan ya waktu itu susah gitu. Orang tua abis itu karena dulu di sekolah kan keadaannya lumayan, tapi ketika setelah SMA Jess itu tuh kehidupan jadi susah dan benar-benar terpuruk gitu loh, bukannya nol lagi melainkan minus gitu loh. Ya
Boleh ceritain gak Jo? Karena gini, aku suka banget salah satu firman Tuhannya di mana dibilang arise and shine, bangkit dan bersinar. Berarti sebelum bangkit mungkin ada banyak orang yang mengalami masa-masa keterpurukan itu. Boleh gak Joel ceritain lebih detail lagi mengenai masa-masa tersebut itu? Apa yang Joel alami saat itu? Iya, boleh Jess. Nah, itu membuka luka lama ya, tapi nggak apa-apa. Untuk menjadi berkat. Iya, menjadi berkat. Nah, iya sih, yang sulit itu ketika orang tua kesulitan ekonomi ya, itu sebagai anak umur 17, aku tuh benar-benar udah di saat kuliah, saya mungkin orang tua itu harus pinjem sana sini untuk saya kuliah, boro-boro ke luar negeri, kuliah di Jakarta, itu semua dengan pinjam sana sini. Abis itu saya dulu harus jualan nasi kotak gitu-gitu. Abis itu udah nggak pernah minta uang ke orang tua dan ya susah lah sampai kalau orang bilang mah aku mah hidupnya enak dari keluarga yang gimana. Tapi waktu itu sampai susah banget, sampai kadang waktu dulu nih ya aku inget banget. Aku waktu itu mau pergi ke Komsel nih, ceritanya mau pergi ke Komsel, itu dari jaraknya 3 km. Tapi aku tuh untuk mengirit uang 20.000, kan sekarang kan Gojek kan, dulu aku jalan 3, 4, 5 km aku jalan demi untuk mengirit uang gitu loh. Pokoknya susah deh, semuanya yang benar-benar sampai susah banget gitu loh. Tapi di saat itu aku sekarang bersyukur, aku mengetahui apa rasanya cara menghargai uang itu benar-benar gitu loh Jess, gitu. Ini Joel, jadi boleh aku simpulkan kalau dari cerita Joel ya. Jadi dari SMA, berarti dari biarpun Kristen tapi ada hati di sana di mana Joel tuh benar-benar rindu banget, pengen ngambil hati Tuhan. Tadi bilang bisa datang Komsel, bahkan datang Komsel jalan. Nah yang aku pengen tanyakan Jo, di masa-masa Joel, di masa-masa terpuruk itu gitu loh, sebagai anak muda, pernah gak Joel merasakan mungkin semacam apa ya Jo, kayak capek, kecewa, kesel, Tuhan gue pengen sekolah ke luar negeri, cita-cita Joel kan tadi sekolah di luar negeri, kok malah ujung-ujungnya tiba-tiba bisnis keluarga atau pekerjaan orang tua tiba-tiba mengalami masalah, malah minus. Sampai tadi Joel bilang kuliah pun harus misalnya minta pinjaman dan lain-lain. Apa yang Joel rasakan saat itu dan bagaimana Joel menanggapinya gitu? Sebenarnya Jess, namanya manusia wajar ya kalau kita merasa sedih, merasa bertanya lah. Aku jujur, aku nggak pernah kecewa sama Tuhan. Itu aku juga merasa itu anugerah dari Tuhan. Tapi di saat itu manusia ya Jess ya, kita bertanya, Tuhan keluarga aku udah mau serius nih sama Tuhan. Aku pelayanan loh Jess, mengajar anak sekolah minggu 10 tahun dan lain-lain. Dan aku bertanya Jess, Tuhan kenapa ya? Kenapa aku yang berusaha, ini secara manusia ya, tapi sebenarnya jangan juga. Maksudnya secara manusia, Tuhan aku yang udah melayani Tuhan gila-gilaan kayak gini, kok begini ya Tuhan hidup gitu, normal ya Jess. Nah tapi aku selalu berpikir, nggak tahu kenapa di dalam hati aku selalu ada ini, yang aku dapat itu Tuhan atas pengharapan. Jadi selalu ada pengharapan Jess, akan ada sehari yang lebih baik. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang ada di masa lalu aja, tapi dia itu Tuhan atas masa depan. Jadi selalu ada. Itu yang aku tuh selalu berharap ada yang baik, ada Tuhan yang hebat yang dapat mengubah. Itu aku percaya dari muda Jess, yang benar-benar Tuhan itu mampu. Kamu tahu nggak ayat favorit aku nih ya, Efesus 3 ayat 10 kalau nggak salah, yang isinya kepada Dia yang mampu memberikan lebih dari yang dapat kamu imajinasikan dan yang dapat kamu minta. Jess, aku ya orangnya perencana Jess. Aku tuh suka merencanakan hidup aku harus begini. Pokoknya hidup di dalam otak aku, rencana aku tuh udah paling bagus. Terus ditantang loh sama Tuhan. Dia mampu memberikan lebih dari yang aku minta. Jadi aku di sono mikir Jess, oke, Dia ada loh, ya udah dicoba gitu loh. Kalau Dia bilang Dia bisa, kita coba. Jadi itu loh, harapan itu selalu ada Jess kalau buat aku. Jadi itu semacam ayat pegangan juga, salah satu favorit ayatku Jo.
karena masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Betul. Tuhan yang harapan Tuhan yang benar-benar ada, dan itu yang membuat Joel untuk terus setia, untuk terus berusaha. Dan Jo, gimana akhirnya aku penasaran banget dengar proses, karena yang kita dengar kalau kita manusia sekarang, kalau Joel yang umur 17 tahun mungkin gak akan berpikir bisa jadi guru di Swiss, ngajarin begitu banyak anak-anak. Dan bukan anak-anak biasa, anak-anak crazy rich kalau kita mungkin boleh sampaikan. Gak ada yang bisa imajinasikan seperti yang Joel bilang, lebih dari apa yang kamu bayangkan. Aku mau dengar banget proses perjuangan Joel dari udah yang masa-masa terpuruk, masa-masa susah. Gimana Tuhan bawa Joel keluar dari sono? Gimana prosesnya? Apa yang Joel lakukan agar akhirnya sampai Tuhan mengangkat Joel ke sono? Nah, iya Jess. Nah, jadi kan tentang yang tadi masa terpuruk, keadaan ekonomi sudahlah membaik gitu loh. Nah, terus tapi yang luar biasa nih Jess, menurut aku Tuhan kita itu ya Tuhan atas pengharapan. Yang tadi aku bilang. Jadi di dalam hati aku selalu ada keinginan untuk menjadi sukses, untuk menjadi orang, bukan untuk orang hebat tapi lebih menjadi orang yang berdampak gitu loh, untuk lingkungan gitu loh. Nah, salah satunya nggak tahu kenapa di dalam hati aku dari dulu pengen berusaha ke luar negeri untuk belajar, untuk mencari pengalaman lah. Nah, jadi tapi benar ya kata Alkitab kita itu selain beriman itu sangat penting, tapi kerja keras itu sangatlah penting gitu kita ya. Kita melakukan bagiannya kita. Betul. Nah, jadi aku inget banget ketika aku umur 25, mulai dari umur 25 aku itu usaha loh Jess, aku benar-benar usaha apply sana sini, apply pekerjaan ya, dan nggak 1, 2, 10, 20, 30 Jess. Nah itu udah ratusan, 1000 ada kali ya, dan benar-benar usaha. Jadi menurut aku yang yang harus dari anak muda zaman sekarang itu kegigihan dan komitmen. Nah, jangan karena gagal 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun menyerah gitu loh. Jadi ya aku dari umur 25 sampai 29 kalau nggak salah, yaitu usaha apply sana sini kerjaan dan dapat loh Jess, interview di misalnya di London, di New York, Jepang gitu-gitu dapat. Nah, tetapi yang mau Tuhan ajarin di saat itu bukan karena kekuatan aku. Jadi selalu ya setiap interview nih, misalkan Zoom interview di New York pernah, waktu di London ya, seneng kan, seneng. Tapi setiap kali nggak pernah nyampe interview lebih dari 3 gitu loh. Jadi setiap kali ditolak. Dulu aku nggak ngerti loh Jess, kenapa gitu loh. Aku sampai bilang sama Tuhan, kenapa sih aku selalu, Tuhan nih kasih nih iming-iming nih, ada api di hati aku untuk berkarir di luar negeri dan lain-lain. Tapi kenapa selalu dipatahkan? Aku dulu nggak ngerti. Tapi yang sekarang aku ngerti adalah Tuhan mau ajarin. Ini kalau nanti Tuhan promosikan, semua itu bukan karena kekuatan pribadi gitu loh. Jadi aku selalu bilang, ada interview di sana sini, tapi selalu ditolak Jess. Tapi memang itu rencana Tuhan untuk merendahkan pride ya, mungkin kesombongan itu. Nah, udah sampai pada akhirnya perjalanan, akhirnya ya udah apply terakhir kerja setelah 4-5 tahun berusaha. Itu tuh susah loh Jess. Kita ya kalau ditolak 1, 2, 3, 10 kali oke. Tapi kalau udah sampai berpuluh-puluh kali sampai ditolak. Ratusan, karena jadi Joel bilang ratusan. Iya, itu rasanya aku udah tahu. Bukan hambar. Udah nggak ada rasanya ya. Udah ditolak ya udah gitu loh. Sampai udah kalau kamu nggak mau terima ya udah. Pokoknya udah deh. Ya tapi ya akhirnya memang buah itu nggak pernah mengecewakan ya kalau dari Tuhan ya. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Nah pada akhirnya Tuhan membuka jalan, dan dulu yang tadinya aku mungkin mau ke Amerika ya, mungkin itu bukan tempat terbaik buat aku di dalam rencana Tuhan. Akhirnya Tuhan beri pokoknya negara yang luar biasa, cocok banget Jess sama aku gitu loh.
yaitu di negara Swiss ini. Ya. Karena Tuhan tahu lebih dari apa yang Joel pikirkan. Karena Tuhan tahu lebih dari yang mungkin kita imajinasikan. Nah Jo, sebelum Joel masuk ke ini ya Jo, ke menjadi diterima pengajar ke Swiss, boleh nggak Joel ceritain, karena yang dulu aku pernah dengar dari Joel, sebelum Joel, karena aku pengen lebih dengar lagi tentang kegigihan, yaitu Tuhan itu tuh gini nih, Tuhan ketika memberikan kita berkat, dia tidak akan memberikan kita berkat yang akan menghancurkan kita, tetapi dia mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam tanah perjanjian atau panggilannya. Nah aku pernah dengar Joel itu kan dulu kalau nggak salah ngajar anak-anak volunteer. Boleh nggak Joel ceritain mungkin pengalaman Joel selama sebelum Joel diterima nih? Aku penasaran untuk cerita mundur lagi nih Jo. Itu keren banget sih Jess. Nah jadi aku tuh dari dulu punya hati untuk anak-anak yang kurang mampu ya. Jadi dulu aku juga ketika susah ekonomi segala macem, aku pengennya memberi untuk anak-anak ini. Karena jadi dulu aku sering banget mengajar di kolong jembatan, di tempat-tempat yang kurang layak lah. Nah itu tuh bukan karena aku lebih baik Jess, tapi karena aku mau melayani. Jadi aku benar-benar punya hati dan nggak cuman satu kali datang hura-hura selesai Jess, tapi yang berkesinambungan. Bener-bener yang kita support dan nggak cuman memberi uang. Dulu juga nggak punya uang sih, tapi yang aku punya itu tenaga. Jadi aku mengajarkan mereka masuk-masuk Jess ke tempat-tempat apapun yang nggak nyaman secara fisik. Aku masukin gitu loh, mungkin maaf ya lingkungannya kurang sanitari gitu-gitu, tapi tetap Jess karena aku punya hati, aku mau memberi gitu loh. Jadi itu awalnya, dan itu awal dari aku belajar. Kalau sekarang dipikir-pikir ya Jess, Tuhan yang kamu bilang mempersiapkan. Mempersiapkannya itu dengan melayani gitu loh. Aku jadi bisa mengerti, oh anak remaja seperti ini dengan kalau ngomong dengan anak remaja, kalau ngomong dengan anak SD begini, dengan anak SMA, itu kan beda-beda semua ya Jess. Nah itu dipersiapkan dari, karena gini, ada di Alkitab dibilang, kalau kamu gak setia dalam perkara kecil, Tuhan gak akan kasih perkara besar. Ya aku lakuin apa yang aku bisa. Aku nggak bisa Jess melakukan apa yang aku nggak bisa, tapi aku bisa melakukan apa yang aku bisa, yaitu memberi, melayani orang lain. Yang di sini anak-anak yang butuh pendidikan, kayak gitu sih. Oh luar biasa ya Jo, seperti yang benar-benar dari yang Tuhan benar-benar bisa pakai ketika kita mau setia dengan perkara kecil. Tuhan yang akan memberikan perkara yang lebih besar lagi. Dari Joel hanya melayani dengan hati yang sungguh-sungguh, ternyata di situ adalah waktu-waktu di mana Tuhan mempersiapkan Joel. Dan bukan hanya itu aja, kalau aku nggak salah kan Joel juga sempat mengajar juga di Jakarta ya Joel. Sampai akhirnya bisa kesempatan untuk menjadi pengajar di Swiss. Nah penasaran nih Jo, prosesnya gimana? Karena tahu Swiss itu nggak gampang loh Jo. Nggak gampang nerima. Maksudnya apa yang membuat mereka bisa memilih seorang Joel ya? Kalau tadi Joel bilang, akhirnya Joel tahu itu benar-benar Tuhan yang nolong gitu loh. Jadi boleh nggak Joel ceritain kesulitannya dan lain-lain sampai akhirnya Joel benar-benar merasakan, wow, this is God, this is not me. Nah jadi gini Jess, salah satunya aku kan di Swiss itu mengajar tentang fashion design ya. Jadi banyak dari murid-murid itu kepengen belajar tentang fashion design. Jadi aku mempersiapkan mereka kuliah tentang fashion design. Nah kebetulan ketika aku di Jakarta waktu itu aku juga punya memulai dari nol Jess, tapi semua ini memulai usaha tentang fashion design. Memakai dengan nama aku sendiri dan lain-lain. Itu tuh awal-awal ya seperti itu gitu loh. Aku usaha dari nol membuat baju buat klien-klien seperti itu. Ya awal-awalnya ya seperti itu gitu loh. Nah tapi di saat itu nggak tahu kenapa ya, di saat itu bersyukur setelah 4 tahun dijalanin pun juga berhasil, lumayan oke gitu loh. Tapi di saat itu aku tuh mikir ada sesuatu yang lebih gitu loh. Yaitu tuh sekali lagi Tuhan memberi aku hatinya gitu loh. Kayaknya boleh deh mencari sesuatu di luar itu gitu loh. Nah sampai aku bertanya loh ke Tuhan,
Tuhan aku di sini udah pekerjaannya lumayan, waktu itu semuanya udah lebih baik ya, jadi pekerjaannya lumayan baik dan lain-lain. Tapi sampai aku berpikir, apakah aku perlu gitu loh. Aku sampai berdoa loh Jess, Tuhan kalau Tuhan mau aku di Jakarta aja, punya rencana Tuhan di Jakarta nggak apa-apa gitu loh. Tapi selalu Jess ketika aku berdoa seperti itu, bukannya keinginannya turun, malah keinginannya makin berapi-api gitu loh. Jadi kan bingung gitu. Nah tapi yang luar biasanya gini Jess, Tuhan itu memperbolehkan kita melalui apapun, itu ada maksudnya. Jadi yang tadi Jess bilang, aku mengajar anak-anak yang dari kolong jembatan bla bla bla, pokoknya pelayanan, dan juga aku punya fashion design untuk bisnis, memulai bisnis kecil-kecilan, nggak besar, dan itu tahu nggak yang dipakai Tuhan loh. Nah, jadi kan aku punya 2 set skill nih, mengajar anak-anak dan fashion design. Dan Joel juga ada pengalaman pekerjaan sebagai pengajar di Jakarta ya Joel. Pernah jadi di ada Jakarta. Memang ada track ada historinya gitu. Yang menarik itu Jess, ketika aku mencari pekerjaan yang di Swiss ini, ketika aku lihat di internet, tahu nggak yang mereka minta itu adalah seorang pengajar yang bisa mengajarkan tentang desain seperti gambar dan lain-lain, dan juga fashion design. Itu kombinasi yang aneh. Kombinasi yang benar-benar memang saat itu bukan cuma memang Joel yang ada gitu. Iya, ya semoga ya. Tapi maksudnya lucu banget gitu loh, karena itu tuh kalau di dunia pendidikan itu aneh, kombinasi yang janggal gitu loh. Nah sampai pada akhirnya aku pernah inget nih, aku pernah doa dulu, Tuhan tolong dong Tuhan berikan aku ciptakan pekerjaan yang khusus buat aku. Aku pernah doa sespesifik itu gitu loh. Akhirnya diberikan. Nah itu pekerjaan itu benar-benar mendidik anak tentang desain dan juga spesifikasinya fashion design. 2 kemampuan yang aku punya. Jadi semua yang Tuhan persiapkan, walaupun kadang kita nggak ngerti ya Jess ya. Kenapa sih Tuhan aku harus melakukan ini itu, nggak paham. Ada di pekerjaan yang mungkin aku nggak suka atau orang nggak suka. Tapi selalu ada maksud kalau Tuhan memperbolehkan. Wow, berarti salah satu kenapa Joel juga yakin ini dari Tuhan adalah karena doa juga. Karena Joel doa minta Tuhan aku mau suatu pekerjaan yang memang spesifik itu buat Joel, dan Joel berasa kok ini aku banget. Seperti itu ya Joel ya? Betul banget. Wow, luar biasa banget, aku terberkati banget. Jadi kalau kita boleh simpulkan sekali lagi, selalu percaya usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak muda, kita harus melakukan bagian kita. Karena banyak orang berdoa semangat dan lain-lain, tapi mereka tidak melakukan bagiannya. Dan Tuhan mau kita melakukan bagian kita sebenarnya adalah untuk mempersiapkan kita. Jadi kalau tadi aku dengar di cerita Joel, aku sangat-sangat salut, sangat-sangat ancungin jempol buat kegigihan seorang Joel. Tetapi yang sangat luar biasa adalah hari ini Tuhan juga mau ajarin kita, bukan masalah kegigihannya saja, tetapi adalah kesetiaannya di mana Joel mengikut Tuhan dari masa-masa bahkan remaja ya Joel ya. Di mana aku juga pernah baca satu ayat yang sangat selalu memberkati aku. Tuhan bilang sendiri di firman Tuhan, ketika kita benar-benar taat dengan setiap firman-Nya, taat dengan setiap perintahnya, Dia yang akan membuat setiap jalan kita berhasil. Dia yang membentuk setiap jalan kita beruntung. Jadi aku percaya sih, maksudnya ketika kita mau benar-benar ikut Tuhan dengan setia, seperti yang Joel ya, yang Joel bilang, mungkin awal-awal kita melihat kanan kiri kita, kok hidup mereka enak, kok malah kita ngalamin tuh yang gak enak gitu. Tapi ketika kita mau yakin dan percaya, Tuhan kasih loh yang lebih di Swiss yang gak pernah terpikirkan untuk seorang Joel di umur 17 tahun. Tetapi ketika mengikuti setiap prosesnya Tuhan, akhirnya mungkin Joel mengerti ya, oh kenapa Tuhan siapin aku sebegini ya, kenapa Tuhan siapin aku sebegini ya. Nah Jo, pertanyaan terakhir, aku meminta Joel, karena ini di pas banget momen Thanksgiving, aku pengen tanya, gak gampang untuk kita selalu mengucap syukur. Ada ayatnya selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Tapi sebenarnya ketika kita mengucap syukur itu adalah senjata untuk kita masuk lebih lagi dan semangat lebih lagi untuk terus mengalami Tuhan dan menerobos ketika kita lagi di hal-hal yang gak enak. Jadi dari Joel sendiri, ada gak tips bagaimana? Karena aku melihat Joel adalah orang yang terus maju. Biarpun keadaan gak enak, Joel tetap maju. Ada gak tips bagaimana bisa tetap mengucap syukur? Gimana tetap bisa percaya
Tuhan pasti akan menepati setiap janji-janji yang bahkan lebih indah. Seperti yang Joel bilang, Tuhan yang berpengharapan. Bagaimana tips dari Joel untuk teman-teman semua yang mungkin mengalami hal-hal di mana mereka lagi masa-masa terpuruk atau masa-masa mereka sulit untuk mengucap syukur? Yang membantu aku ya Jess, yang aku pelajarin kalau boleh lihat balik gitu ya, keywordnya yang penting di sini itu adalah yang namanya komitmen. Komitmen itu adalah segalanya menurut aku. Yes. Banyak orang yang bisa percaya Tuhan berapi-api selama 1 tahun pertama dan lain-lain, ketika cinta mula dan lain-lain. Itu semua seperti pasangan gitu juga kan. Tapi yang namanya komitmen itu penting, Jess. Yeah. Jadi ketika keadaan sulit, semua segala macam, komitmen. Nggak gampang. Ketika aku ngomong juga ngejalaninnya nggak gampang, Jess. Tapi komitmen. Karena gini, kalau sekarang aku melihat hidup aku bisa, 17 aku kesulitan, awalnya umur 29, 12 tahun, aku dipromosikan Tuhan. Yeah. Enak, 12 tahun bisa tahu, walaupun lama sih Jess pasti jalanin, tapi aku tahu. Yeah. Tapi kan ketika jalaninnya, kita nggak pernah tahu Jess. Kita nggak tahu kedepannya apa. Nah, itu loh, yang aku punya mindset, minggu depan mujizat bisa terjadi, besok mujizat bisa terjadi, tahun depan mujizat bisa terjadi. Ada yang tahu nggak Jess? Kapan? Nggak ada. Nggak tahu. Makanya komitmen, tapi dengan tetap berharap Tuhan itu mampu membantu gitu loh. Jadi menurut aku kita hidup di zaman era digital ya. Yeah. Attention span orang itu sangatlah pendek karena social media dan lain-lain. Orang itu zaman sekarang itu nggak bisa, sulit untuk berkomitmen jangka panjang. Itu permasalahannya. Aku bukan bilang aku itu hebat luar biasa komitmen, bukan. Tapi itu yang aku pelajarin. Aku bukan orang pinter yang ranking apa, bukan dari orang kaya. Aku orang normal, biasa banget. Tapi aku mau berkomitmen. Aku cuman menang itunya doang gitu loh. Wow. Mungkin Tuhan lihat, nih orang sabar bener, ya udah dia dikasih gitu kan. Karena di Alkitab juga ada kan Jess yang bilang ada seorang janda minta sama si judge-nya buat hakimin aku dong, beri aku keadilan. Komitmen, dia selalu nanya dan nanya. Itu menurut aku kunci dari segalanya. Amen. Kamu nggak tahu besok mujizat bisa terjadi, kamu nggak tahu minggu depan mujizat bisa jadi. Jadi komitmen aja terus. Yes. Terus bilang, Kak, tapi kan aku udah usaha segini lama 10 tahun, aku kan nggak ada yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Pertanyaannya semua orang tuh sama. Jadi kita jangan merasa kita itu paling kasihan sendiri gitu loh. Semua orang battle-nya sama. Yes. Battle-nya sama. Menunggu itu, aku pernah denger nih Jess, ya. Ada riset dan ini memang manusia. Manusia itu paling nggak suka itu uncertainty. Paling nggak suka itu ketidakpastian. Manusia lebih baik suka Grab karena dia tahu di Google Map ada 15 menit daripada dia naik taksi tanpa mereka tahu berapa lamanya. Ini riset loh Jess. Karena manusia pengen tahu berapa lamanya, manusia pengen tahu. Lebih baik dia naik Grab karena dia tahu nih, macetnya segini. Kalau taksi nggak tahu. Nah, jadi natur manusia adalah nggak suka menunggu. Jadi itu kuncinya. Kan di Alkitab juga bilang, apakah Tuhan akan mendapatkan iman? Nah, iman itu kan bagian Tuhan apa bagian kita? Bagian kita kan, beriman. Nggak tahu kapan, percaya aja gitu loh. Nggak gampang, aku juga sambil nangis segala macam, wajar. Sampai mati rasa, hambar. Sampai mati rasa. Tapi sekali lagi buat anak-anak muda atau yang lain, komitmen sih, itu. Wow, selain komitmen ada satu lagi yang aku belajar banget dari Joel. Kalau tadi Joel kasih banyak ayat, aku percaya Joel adalah yang memegang firman Tuhan. Yang memegang setiap janji-janjinya. Dan aku merasa itulah yang membuat kita semakin kuat. Makanya gimana kita bisa terus mengucap syukur dalam segala hal adalah karena kita tahu Tuhan yang berjalan bersama kita adalah Tuhan yang gak akan pernah melepaskan tangan kita. Betul. Jadi
kalau aku boleh tutup gitu, konklusi kita hari ini, Transforming Life hari ini dari seorang Joel, apa yang dapat sama-sama kita terus belajar adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang berpengharapan. Kita punya Tuhan yang selalu memegang masa depan kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa hidup itu udah done. Tetapi percaya bahwa seperti tema kita hari ini, kita mau bilang arise and shine, bangkit dan bersinar. Jadi buat teman-teman di rumah, ketika mendengar cerita Joel hari ini, aku berharap setiap dari kita bisa tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berpengharapan dan Dia mau kita untuk bangkit dan bersinar. Jadi berdoa untuk setiap dari kita bisa menjadi anak-anak yang menjadi terang. Thank you banget Jo buat kesaksiannya, sangat-sangat memberkati banget. Dan sebelum kita menutup acara kita hari ini, kita boleh gak kita sama-sama berdoa ya? Boleh yuk. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, anakmu berdoa, sungguh anakmu sungguh terberkati dengan cerita seorang Joel Tuhan. Bagaimana engkau mengangkat anak ini Tuhan. Mungkin di umur 17 tahun, di umur 22 tahun. Dia melihat segala sesuatunya sebagai hal yang Tuhan kenapa begini. Aku sudah taat, aku sudah cinta engkau tetapi kenapa begini. Tetapi ternyata itulah proses di mana engkau membentuk Joel dan engkau mempersiapkan seorang Joel untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa Tuhan. Dan aku berdoa hari ini untuk setiap anak-anakmu yang mungkin mereka ada di masa-masa di mana mereka sulit untuk mengucap syukur, sulit untuk percaya. Tetapi hari ini sesuai apa yang Joel sampaikan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Dan masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang. Anakmu berdoa hari ini lewat Transforming Life hari ini, kami tahu bahwa pengharapan kami dan masa depan kami ada di tangan-Mu. Dan Engkau mau memakai kami untuk menjadi terang. Engkau memakai kami untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, pakai setiap anak-anak-Mu, pakai setiap orang yang menonton hari ini untuk yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang penuh dengan pengharapan dan memberi pengharapan kepada setiap anak-anak-Mu yang mau percaya dan mengikuti Engkau dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you, sangat-sangat terberkati. Dan percaya buat setiap dari kalian yang sungguh terberkati dengan cerita dari Joel, jangan lupa untuk share link ini dan subscribe YouTube kita di Exodus BO LCC. Bye-bye semuanya, thank you.